setiap langkah-langkah kami Engkau memperhatikannya Tuhan. Engkau mempedulikan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang telah memelihara, melindungi, bahkan Engkau Allah yang telah memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau memberikan kesempatan kembali kepada setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa di ruangan ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahannya ada dalam saudara kami yang hadir saat ini. Tapi saya berkeyakinan Engkau menilik dan Engkau melihat, dan kami akan pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang membawa berkah, sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan saat ini. Kiranya curahkan kuasa-Mu atas saya Tuhan, dan biarlah setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada Engkau Bapa, menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah ruangan ini Tuhan, agar kami tetap terfokus di dalam hadirat Engkau Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Wah, dahsyat sekali. Padahal tadi pagi-pagi saya waktu berangkat dari Taman Koko itu udara begitu mendung. Wah, Tuhan, banyak jemaat hari ini saya percaya yang rindu datang pada Tuhan. Tuhan biarlah ubahkan, memberikan cuaca yang baik, saya katakan. Perjalanan Tuhan, Kau berikan cuaca yang luar biasa hari ini. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Hari ini mari kita belajar lagi pada firman Tuhan. Saya mau bagikan apa yang telah saya dapatkan daripada Tuhan, dan kita akan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Ya, kalau hari ini kita tidak terasa ya, 1 bulan sudah kita lewati lagi. Sebentar lagi besok bulan Februari. Sebentar lagi Sinjah tahun baru ya. Tidak terasa waktu demi waktu, hari demi hari. Walaupun yang kita hadapi saat ini begitu berat, beban yang begitu kita rentang itu tidak gampang. Ya, proses demi proses ini begitu sulit. Ya, bahkan hari yang kita akan lalui ini tidak tahu, yang kita tidak bisa diprediksi. Entah perekonomian, entah sakit penyakit COVID-19 ini makin belum berlalu juga walaupun sudah ada vaksin. Ya, tapi biarlah kita punya keyakinan. Hari ini firman Allah yang saya akan sampaikan dengan satu tema, hidupku ada di tangan Tuhan ya. Jadi masa depan atau masa hidupku ada di tangan Tuhan. Karena itu sebagai anak Tuhan tidak perlu takut untuk menghadapi hari-hari ini. Tidak perlu takut karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau tadi pujian mengatakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, Dia akan memperhatikan, menolong, menggendong kita dalam setiap kesulitan. Setiap langkah-langkah yang kita akan hadapi ini bersama dengan Tuhan. Tuhan akan meneguhkan setiap kita semua. Hari ini kita akan baca natsnya firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 15 sampai yang ke-17, dengan Yesaya 41 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Yang kedua, di Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, amin. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur ini keseluruhannya agar kita semua dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, dari Mazmur 31 ayat 14 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan dulu jadi supaya kita mengerti ya. Mazmur 31 ayat yang ke-14. Atau di sini 15 ya. Tetapi aku kepadamu aku percaya. Coba Bapak Ibu Saudara semua katakan dalam hati yang benar-benar dengan iman. Katakan sekali lagi, ganti akunya dengan nama sendiri. Ganti akunya dengan nama sendiri. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Ganti namanya aku dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Tetapi Yudi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Yudi berkata, Engkaulah Allahku. Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Masa hidupku ada di tanganmu. Lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dengan pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Yang terakhir, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mazmur ini adalah doa yang amat pribadi, yang mengungkapkan kesusahan, bahkan satu ratapan karena musuh saat itu. Ya, di dalam Mazmur 31 kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca selengkapnya dari ayat yang pertama, itu adalah mengungkapkan satu hal yang pribadi. Ada satu kesusahan, ada satu kesulitan, ada satu yang mendesak untuk ditolong saat itu. Ya, ratapan karena musuh, penyakit di dalam Mazmur itu, dan ditinggalkan oleh teman-teman. Ya, nanti saudara baca sekalian. Bahkan kalau hari ini pun kita mungkin mengalami yang sama. Ya, hal yang sama yang kita hadapi, entah perekonomian, sakit, penyakit yang kita hadapi, mungkin masalah keluarga, anak, orang tua dan lain sebagainya. Ya, bahkan Yeremia sendiri di sini menggunakan anak kalimat dari Mazmur ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Mazmur 31 ayat yang ke-14 untuk mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya saat itu. Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam Yeremia 6 ayat 25.
janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk kegentaran datang dari segala jurusan. Itulah yang Yeremia alami juga ya. Bahkan Yesus juga pernah mengutip di dalam kata-kata pembukaan ayat Mazmur 31 ayat yang ke-6 ini. Dikatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Di situ ada juga yang Yesus juga mengutip dari kata-kata Mazmur ini. Artinya saya mau katakan bahwa di dalam Mazmur ini ada satu doa pribadi yang sungguh-sungguh karena tekanan yang begitu dahsyat ya. Nah, hari ini di dalam Mazmur ini ada satu jawaban. Bukan begitu saja kita membaca dan hanya menerimanya, tetapi kita biarlah menerima berkat daripada Tuhan, janji-janji daripada Tuhan untuk kita hadapi hari-hari ini. Nah, di sini bagaimana menikmati hidup di dalam tangan Tuhan? Di sini ada satu solusi atau ada jawaban daripada firman Tuhan. Saya akan bagikan ada beberapa hal bagi Bapak Ibu Saudara semua apa yang saya alami juga hari-hari ini. Yang pertama yaitu kita harus percaya. Kembali lagi kita katakan di dalam ayat yang ke-14, tetapi saya kepada-Mu aku percaya. Kepada siapa? Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita harus punya satu kepercayaan bukan kepada yang lain. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar tentang seorang peramal, Mbak Yu namanya ya. Kalau saudara baca di dalam media sosial, dan saya tidak membaca banyak hanya sekilas saja. Itu menggentarkan dunia ya. Bahkan bisa membawa kita itu terjerumus di sana. Ramalan tahun ini banyak hal-hal yang negatif terus semuanya. Terjadinya chaos, terjadinya kerusuhan, banyak huru-hara, selebriti yang banyak berselingkuh di mana-mana pada gitu ya. Hubungan suami istri menjadi pecah dan lain sebagainya. Perekonomian akan menjadi paling sulit tahun ini kan. Apakah saudara Bapak Ibu Saudara takut? Jangan takut, kita pegang firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Ya, pada waktu itu Daud merasa sesak juga, merana jiwanya dan tubuhnya dalam duka dan keluh kesah. Itu kekuatannya yang merosot karena kesengsaraan Daud saat itu. Ini adalah satu ungkapan Mazmur Daud. Kalau kita baca firman Tuhan itu, kalau dari kronologis itu luar biasa, ada satu urutan-urutannya. Dari Samuel, Tawari, dan dia loncat lagi ke Mazmur, dia membacakan satu ungkapan yang seperti ini juga. Dan itu terus memang ada yang dihadapi oleh Daud saat itu. Nah, sama dengan keadaan sekarang itu, sama dengan keadaan kita yang sekarang kita hadapi pada yang belum selesai. Yang saya pikir tahun kemarin itu waktu akhir tahun kita berdoa sama-sama dengan keluarga. Waktu akhir tahun saya berdoa bersama-sama minta supaya pandemi ini hilang. Tapi bahkan di awal tahun, bahkan sebelum akhir tahun, pemerintah sudah memutuskan untuk di lockdown lagi. Ya, supaya ada keputusan tidak boleh bebas lagi untuk bekerja, bahkan ada yang WFH di rumah sebagian lagi, pedagang tidak boleh secara umum sampai malam lagi, dibatasi semuanya. Yang saya pikir nanti ini tahun ini beres, semua beres, tapi ternyata tidak. Ya. Dan untuk menjadi percaya, saya sampai ngobrol dengan Pak Yaya, kalau hari-hari ini orang mau percaya kepada Tuhan, ini sepertinya ada tembok yang begitu tebal. Apa sih yang begitu tembok yang begitu tebal? Yaitu satu ketakutan untuk menghadapinya.
Bahkan kalau hari-hari ini ada keluarga yang merasa besok ini makan apa, besok saya harus apa, ketakutan yang begitu mendalam hari-hari ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang hari ini akan meneguhkan, menguatkan, bahkan ada satu jawaban untuk membuka Tuhan itu Allah kita. Ya. Jadi satu kepercayaan yang dialah kita yang kuat, jangan sampai lengah, jangan sampai kita itu pindah kepada hal-hal yang lain, percaya kepada yang lain. Biarlah saya percaya kepada peramal saja. Saya mencari peramal yang kuat mungkin. Jangan goyah dengan kita, ya harus percaya. Dan dari situ kalau kita melihat dampak-dampak itu, yang dampak dari hal-hal yang itu, iman kita ini pasti akan menjadi lemah. Yang melihat tukang ramal, melihat sosmed dan lain sebagainya, lihat kejadian sekarang, iman kita itu akan luntur. Dalam kesesakan berat ini kadang kita berpikir Tuhan ini sudah membuang kita, Tuhan sudah lupa kita, wah Tuhan sudah tidak mendengarkan kita. Perhatikan sekali lagi dari ayat ke ayat yang tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bahkan mendengarkan seruan kita semua. Ya, kuatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah kesulitan yang kita hadapi sekarang. Ya, Dia adalah bukit batuku, pertahananku, tempat perlindunganku, rahmat-Nya yang tidak pernah terhenti, selalu baru setiap hari. Itulah yang menjadi semangat saya setiap hari. Bangun pagi, pergi ke kerja, jalan saya tahu rahmat hari ini Tuhan selalu baru. Jadi saya semangat tiap hari, tidak pernah ngoyo. Walaupun tantangan banyak, walaupun pekerjaan hari-hari ini banyak. Saya sudah prediksi dari akhir tahun kemarin. Saya punya pekerjaan di rumah belum beres, pekerjaan untuk anak belum beres. Ditambah awal tahun saya tahu untuk membuka mesin yang baru, untuk proyek yang baru, tantangan banyak. Saya mau menghadapi awal tahun, saya begitu getar, saya takut, saya seperti merintih, takut, ketakutan. Tetapi saya diingatkan dengan Mazmur Daud, aku percaya, saya percaya Dia Tuhan Allah kita. Saya hari ini, bahkan dalam 1 bulan ini, 3 minggu sampai kedatangan teknisi dari Jakarta itu udah 3 minggu ini. Setiap Senin sampai Kamis itu tidak beres-beres untuk mesin yang baru, itu untuk hal yang baru. Saya sendiri ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Nol besar, saya tidak mengerti apa-apa, tapi saya mau mengerti dan itu jalankan. Tidak sukses. Saya melihat orang teknisi karena orang dunia, dia tuh sampai mengerjakan mesin itu terus menerus sampai malam, sampai saya berapa kali ini saya tidak bisa ikut persekutuan online doa juga karena terlambat gitu. Saya perhatikan ada satu hal memang, kalau orang dunia yang mengerjakan itu pasti berbeda. Ya kalau berbeda, kalau kita pasti segala sesuatu kita kerjakan dalam nama Yesus. Orang dunia beda, saya sampai kaget. Dia tuh coba jalan. Simsalabim, saya mau begitu kok. Wah ini aneh ya, orang dunia itu memakai hal-hal yang menurut dia pikir bisa, kuat kekuatannya sendiri, pikiran sendiri. Tetapi saya tidak, saya tetap di belakang itu ada rencana Tuhan, jamaah setiap mesin yang mau akan saya kerjakan. Tuhan jamaah, Tuhan kok Allah. Saya tahu waktu demi waktu ini berjalan terus. Waktu demi waktu terus berjalan. Saya bos pengennya cepat, kenapa lama gitu. Ini harus diproduksi, harus cepat dipasarkan. Jangan sampai terlambat. Sampai terakhir kemarin, Jumat terakhir hari kemarin, untuk beberapa hari yang 2 hari yang lalu. Saya tahu Tuhan menuntut.
Saya katakan ini hari terakhir. Saya katakan kepada bos, kok hari Senin saya pasti jalan. Saya akan produksi 24 jam langsung, saya katakan. Saya imani itu. Saya percaya, saya akan jalankan. Saya akan jalankan. Sampai hari Jumat, walaupun ada kendala sedikit, tapi itu sudah berhasil. Dalam nama Yesus saya katakan berhasil. Kenapa? Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari itu tantangan luar biasa. Kadang-kadang saya lagi ada proyek ini, Batu Jajar ada penting, Pak ada penting yang harus datang. Saya pagi-pagi datang cepat pagi, jam 7 sudah sampai sana. Saya kerjakan segala sesuatunya karena jam 9 di pabrik itu tamu sudah datang. Tamu sudah datang. Bereskan. Tuhan tuntun saya. Saya berdiri setiap hari itu 5 sampai 6 jam di depan mesin. Dan saya perhatikan Tuhan itu yang memberikan kekuatan yang ajaib. Ajaib itu luar biasa. Saya kadang-kadang dulu, merasa ini sakit di kaki, pegal gitu ya. Padahal kerja kurang. Tapi hari-hari ini dari awal tahun sampai akhir bulan ini, pekerjaan yang banyak ini menyita waktu, menyita tenaga. Yang luar biasa Tuhan memberikan kekuatan yang ajaib. Dahsyat. Pertama kita harus percaya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Hidup orang percaya. Dan yang kedua yang di sini menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Semuanya kepada Tuhan kita serahkan. Jangan sepotong-sepotong. Semuanya serahkan. Saya membereskan rumah itu setiap hari dengan istri. Ini harus bereskan, ini harus bereskan terus. Masih ada sedikit lagi yang belum beres. Belum beresin yang punya anak. Beresin sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Tuhan akan menuntut minggu depan beres semua tuntas. Semuanya tuntas. Dan itu usaha anak saya pun bisa jalan dan semua akan beres. Sampai kemarin ini Pak Sony datang ke rumah, nengok, Pak Sony maaf ini belum beres semua. Masih acak-acakan. Tapi saya percaya Tuhan yang menuntun itu. Jadi kita serahkan semua seluruh kehidupan kita, jangan sepotong-sepotong. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun itu semuanya. Ya. Di dalam ayat yang ke-31 ayat 15 di sini katakan 16 ya. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidup kita itu ada dalam Tuhan. Saya bekerja banyak ketemu orang, ketemu tamu. Kadang-kadang dengan orang-orang proyek dan lain sebagainya. Ada rasa takut karena di rumah ada bayi, ada anak-anak, ya, ada keluarga. Tapi saya percaya, sini dikatakan masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Allah. Kalaupun hal terjadi dalam saya percaya memang harusnya pulang, ya saya pulang. Tuhan panggil harus pulang, balik sudah beres tugasnya. Tidak perlu takut, ya. Tapi kalau belum beres, tetap berjalan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Hidup orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Kata tangan Tuhan di sini adalah konsep yang sangat penting di dalam Alkitab kita. Ini yang sangat penting, bukan di luar dunia, bukan, tetapi konsep yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah hal di tangan Tuhan. Tangan Tuhan adalah satu lambang dan simbolis yang penting bagi kita. Tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Kadang kalau kita ada kesesakan, ada kesulitan, biarlah kita melihat satu lambang yang namanya tangan Allah yang memegang kita. Saya tidak perlu takut, mungkin tangan kecil, tangan mungil, tidak perlu takut bahwa itu adalah tangan Allah yang memegang saya. Tangan Tuhan menyatakan Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan menyatakan Ia adalah tangan yang mengontrol segala sesuatunya,
mengendalikan segala sesuatunya. Jadi kalau ada segala sesuatu yang terjadi, kita tidak boleh marah, tidak boleh ngambek, tidak boleh bete. Kadang-kadang di pekerjaan, aduh Tuhan kok lama sekali di kerjaan, udah lama saya pengen beres, pengen sekarang. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang mengendalikan, apa susahnya? Ya udah, tunggu waktu Tuhan. Belum waktu Tuhan, saya katakan. Mungkin ada satu rencana yang indah bagi kita waktu kita akan melaluinya. Kita akan belajar kesabaran, ketekunan, ketaatan. Dari situ kita belajar semua. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Jadi semua dalam pengendalian Tuhan. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang memimpin hidup kita. Pasti kita dipimpinnya. Setiap hari apa yang mau kita katakan di dalam doa. Di dalam doa kita, tangan Tuhan yang memimpin dan mengendalikan kita. Tangan Tuhan bukan saja tangan yang mengatur dan mengontrol segala sesuatu, tetapi ia juga adalah tangan yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Luar biasa. Tangan yang penuh dengan kasih. Saya punya cucu masih bayi, ya, jadi saya senang sekali. Saya peluk, saya cium gitu ya. Saya membayangkan Tuhan itu seperti saya memeluk air itu. Saya peluknya dengan kasih sayang luar biasa. Saya yakin itu yang saya terima hari ini. Saya katakan itu adalah tangan Tuhan. Makanya tidak perlu takut, kita kasih semua kehidupan kita itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada satupun terjadi di luar daripada izin tangan Tuhan. Betul? Tidak ada sesuatu pun yang izin tangan Tuhan. Saya pernah kejadian pas mau kerja, pengen kerja itu, pengen menikmati, tidak ada masalah. Pas pagi-pagi mau kerja, itu ada satu pintu gerbang runtuh, coba bayangkan. Sampai di jalan itu kenapa itu bolong gitu ya? Hah? Gitu. Kok bisa begitu gitu ya? Nah, kita responnya gimana? Wah, nanti marah-marah, siapa sih yang kerjaan gini? Siapa yang kerjaan gini? Mau marah-marah? Udah terjadi. Emang kalau marah-marah jadi betul lagi, jadi berdiri lagi? Enggak lah gitu ya. Saya bilang, kenapa ini? Pak, salah prosedur. Yang harusnya belum ditutup, mobil udah lewat, harusnya baru ditutup. Saya ngeliat katanya mobil itu udah lewat gitu. Memang dari jauh di remote-nya itu, dari jauh. Akhirnya ketabrak, runtuh temboknya, pintunya rusak semua gitu. Personally saya katakan, tolong bimbing lagi, satpam ini begini, prosedurnya harus benar. Ya sudah, habis itu gimana? Ya, jadi semua adalah seizin Tuhan, semua seizin Tuhan apapun. Yang berdaulat, mengontrol, dan tidak ada hal yang menimpa hidup kita terlepas dari tangan Tuhan yang melindungi dan memproteksinya. Itu saya garis bawahi, memproteksi. Ada satu proteksi daripada Tuhan. Tidak perlu takut. Itulah sebabnya hidup kita di muka bumi ini adalah hidup yang berjalan dengan kekuatan, penghiburan, pengharapan daripada Tuhan. Amin. Itulah yang kita mau. Karena kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Al-Qur'an 9 ayat yang ke-1 mengatakan, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan dan kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Tuhan. Termasuk kebencian pun itu ada di tangan Tuhan.
baiklah kita, selain kita percaya dari pertama, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya lanjut yang ketiga, dengan iman, ya, dengan iman kita harus percaya. Imani apa yang kita tadi baca semua. Apa yang kita baca banyak hal-hal di sini. Ya, misalnya di dalam ayat yang ke-22 di sini. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadamu dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dengan ajaib. Saya sering mengalami begitu banyak keajaiban Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Betul, ajaib. Saya itu pindah rumah itu seolah-olah saya tidak pernah terpikirkan lagi, sepertinya tidak ada rencana lagi dalam hidup saya. Tapi Tuhan itu tuntun luar biasa, terus sampai kemarin saya katakan, saya bersyukur ya dia kita pindah. Coba bayangin kalau nggak pindah, mau nengok bayi cucu aja lama, jauh. Mau nolong anak saya sendiri nggak akan bisa. Saya itu luar biasa lah, Tuhan tuntun ajaib betul. Dan itu tuntunan di Tuhan luar biasa. Sampai anak saya sekarang udah mulai kerja, mungkin 1-2 minggu ini kerja. Cucunya ditinggalin di rumah, sore nanti dikembaliin, itu tiap hari pulang balik. Dan tidak ada, kemarin gimana repot gitu, Tuhan kirim nanti ada penolong, pengasuh udah ada. Luar biasa benar-benar. Dan tempat pekerjaan yang nanti anak saya kerja itu sepertinya tinggal melangkah, tinggal di sini ke depan. Tuhan itu tuntun dengan ajaib betul. Makanya kita imani dalam ayat ini sekali lagi. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Bukan pikiran saya, dengan kekuatan saya, bukan. Tetapi dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tuhan tuntun itu semua. Bapak Ibu Saudara semua, dengan iman, ayo. Saya mau bagikan satu ayat yang saya dapatkan kemarin ini di Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada satu pertanyaan dalam ayat ini. Mengalami tidak? Masuk ke dalam air tidak? Masuk ke dalam api tidak? Masuk. Kan di sini dikatakan menyeberang melalui air, aku akan menyertai. Atau melalui sungai-sungai, kita bukan berarti tidak melalui, di sini melalui, engkau tidak akan dihanyutkannya. Jadi saat itu tetap melakukan atau berjalan di dalam sungai itu, bukan hanya mimpi, tetapi berjalan di dalam sungai itu. Apabila engkau berjalan melalui api, masuk nggak melalui api? Masuk melalui api di sini dikatakan. Melalui air, sungai, api, jalan. Tapi janji Tuhan itu tidak akan dihanguskan. Nggak apa-apa, mungkin saya kerasa hangat, kerasa panas sedikit. Nggak apa-apa, tapi Tuhan janji tidak akan dihanguskan. Jadi kalau hari ini mungkin apinya sudah dekat ke mata atau ke muka, udah panas. Saya kemarin ini nyoba lagi ngetes mesin. Itu saya tidak tahu oleh plastik itu sampai ke tangan, meleleh sampai melepuh, tapi saya tidak mau percaya karena saya udah kasih resep ya. Kalau tangan saudara kena sesuatu yang berbahaya, mau luka apapun, kalau mau cepat sembuh jangan ngomong,
pasti terkesan. Jangan ngomong ke siapapun, pasti terkesan. 1-2 hari akan sembuh, yakin itu. Jangan ngomong keluar dari mulut. Dan saya tidak akan ngomong, waktu ini bengkak keluar kena air gitu. Bisa terjadi tidak ngomong. Di rumah nggak kelihatan, nggak dilihatin gitu. Biarin aja, tutup. Sehari 2 hari banyak hilang. Dan betul ini firman Tuhan. Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai kau. Atau melalui sungai-sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Kalau mungkin hari-hari ini, aduh, saya lihat di sungai ini deras sekali Tuhan, saya ketakutan, ini air begitu deras. Mungkin air bandang yang akan menghanyutkan saya. Saya mau pegang siapa ini Tuhan? Dengan iman, pegang Tuhan. Ya, tidak akan dihanyutkan apabila mau berjalan melalui api. Tuhan sudah panas, sudah ketahan, mungkin bulu mata sudah kebakar. Bulu mata sudah kebakar, ini kumis sudah kebakar gitu ya. Pegang iman. Tidak akan dihanguskan. Percaya dengan imannya. Saya yakin dapat kemenangan. Yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita bersyukur ya kalau hidup kita ini sekarang terus diperbaharui dengan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang indah. Semua yang indah, apapun yang kita alami saat ini, biarlah itu indah daripada Tuhan. Jangan ngomel, jangan menggerutuk. Aminkan itu semua. Kita bersyukur semuanya. Kita syukuri semuanya. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan kita bersyukur di dalam perjalanan hidup kita, meskipun tidak lepas dari segala kesulitan dan pergumulan seperti yang dialami semua di dalam dunia ini. Tangannya menopang, memimpin kita dengan penuh kasih dan kuasa. Dan Tuhan mengatur, mengontrol dan memelihara kita, menuntun kita dengan tangan kasih-Nya. Marilah kita saat ini dengan sukacita, kekuatan yang mengalami Tuhan, senantiasa satu, bersandar kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, yang terindah kepada Tuhan juga. Datang beribadah, berdoa, baca firman, tetap itu teguh dan taat kepada Tuhan. Ini untuk menjadi kuat dan teguhkan hatimu, bukan kekuatan kita sendiri. Ada satu pujian, kekuatan hidupku ku dapat dari siapa? Dalam Yesus, bukan sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi yang punya kekuatan jangan sombong. Ya. Yang terakhir saya kasih janji-janji kepada Tuhan. Di ayatnya 24, kasihlah Tuhan hai semua orang yang dikasihnya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Biarlah kita punya kekuatan, bukan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan.